Welcome to JJ Project with Nakafael. So let's enjoy this young blood story. Welcome, this is Kamila Vandia and with my first guest, Farah Iladina Ilya. Hai Far. Hai Mil. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mila sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Seneng ya? Seneng banget sih, seneng banget dong. Super. Gimana perasaannya jadi first guest di podcast ini? Sangat excited, terus seneng banget. Deg-degan juga karena takut nanti kayak kurang gimana-gimana gitu ya. Karena ini kan first guest gitu ya, jadi takut aku. Dan ini juga salah satu project yang cukup lama direncanakan. Iya, ya. Kita udah cukup lama wacana pengen podcast dan alhamdulillah hari ini akhirnya terwujud. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya topik kali ini simple sih. Apa tuh? Based on experience aja. Oh tapi iya. Sedikit mengulik. Oh iya, boleh. Oke, topik hari ini kita bakal bahas tentang mahasiswa. Dari cara ngomongnya aja udah mahasiswa. Udah beda ya. Iya. Oke, gimana sih perasaannya jadi mahasiswa selama setahun kemarin? Perasaan pertamanya itu kayak, itu deh. First impression jadi mahasiswa tuh kayak gitu. Kayak gitu dong. Bingung karena, gitu? Iya, karena jadi mahasiswa tuh penuh plot twist, penuh hal-hal yang mengagetkan, menakjubkan, penuh mengagumkan. Dengan culture shock ya. Iya, sangat penuh. Apa sih culture shocknya? Yang paling signifikan kamu rasakan tuh? Kalau aku sih dari lingkungan, pertemanan, terus dari di akademiknya juga, dari begitu-begitulah. Pokoknya lingkungan kampus tuh sangat mengagetkan. Tidak seperti ekspektasi kita di awal kuliah gitu. Ya banyak tuh kan yang kayak biasanya kalau di cerita-cerita Wattpad, binder jatuh, diambilin nggak ada kayak cinlok, gitu. Nggak ada. Ditendang guys. bindermu bener. Nggak ada. Jadi jangan berekspektasi yang seperti itu. Enggak. Di dunia perkuliahan. Ini bukan fairy tale ya. Ya bukan. Dunia keras bosku. Keras banget sih. Iya banget. Dan untuk before after yang kamu rasakan sendiri tuh apa sih? Yang impact-nya itu paling besar kamu dari sebelum menjadi mahasiswa dan sampai sekarang jadi mahasiswa. Oh iya. Kalau ke aku pribadi ya, yang paling pertama aku rasakan adalah ketika kan aku dari awal nih, sebelum kalau di kampusku itu kan ada namanya Osika Maba tuh ya, kayak ospek gitu ya. Nah, sebelum ospek tuh aku udah punya kayak satu circle gitu, satu teman-teman, satu lingkungan pertemanan yang kita tuh emang ada sebelum Osika gitu. Nah itu ternyata ekspektasiku terhadap teman-teman ini itu mungkin ada mungkin ada 1-2 yang jadi realita, tapi untuk kalau kita mau semua ekspektasi kita jadi realita itu sangat tidak mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga di lingkungan kampus itu nggak ada yang namanya dosen mencari mahasiswanya, tapi yang ada mahasiswa mencari dan menunggu dosen. Even itu mau 3 hari 3 malam kamu duduk di situ nungguin dia juga itu sangat mungkin. Karena bukan dosen yang butuh kita, tapi kita yang butuh dosen. Gitu sih. Yang paling shock. Dan menurut kamu ada standar tersendiri nggak sih dari gelar mahasiswa itu? Kalau menurut aku pribadi sih ya, untuk mau jadi mahasiswa yang seperti apa tuh nggak ada standar yang gimana-gimana sih ya. Kalau kata aku itu kan lebih ke ya pilihan aja masing-masing pribadi gitu, mau jadi kayak apa selama di kampus, selama dia kuliah. Tapi kalau aku, yang membedakan siswa dan mahasiswa adalah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan apa yang dia pilih gitu. Kalau kita jadi siswa mungkin bisa jadi guru mencari siswa karena nilai dia belum penuh atau mungkin dia ada beberapa tugas yang belum diselesaikan. Tapi ketika kamu jadi mahasiswa nih, udah di lingkungan kampus, udah kuliah, tuh nggak ada lagi yang namanya dosen nyariin mahasiswanya gitu. Ya balik lagi ke yang tadi, itu emang benar-benar tanggung jawab kita terhadap tugas,
apa dan lain sebagainya yang kita lakukan di kampus, yaitu kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu yang paling berbeda gitu. Jadi itu yang menjadi standar. Ya kalau kamu merasa kamu memang benar-benar sudah mahasiswa nih, secara umur kan dia sudah OTW Harusnya, matang nih iya, gitu, OTW dewasa gitu. Jadi kayak ya kamu harus tahu lah harus gitu. bisa mikir ya. Iya. Mikir, atur waktu, ya yang mana yang baik buat kamu itu kan dipikir-pikir sendiri gitu kan. Gak ada lagi yang nge-backup kita nih gitu. Jadi harus serius dan benar-benar tanggung jawab sama pilihannya sendiri. Dan juga ini ya, udah dari awal pilihan yang kita ambil itu juga penentu kita di akhir gitu. Iya. Mau kamu serius atau enggak, ya itu bakal kamu tuai juga di akhir nanti. Iya, bener kan? banget. Apa yang kita sekarang lakuin itu pasti impactnya buat masa depan kita gitu. Misal nih, aku pribadi ya gitu. Based on experience aku ambil organisasi nih, ekstra dan intra kampus. Itu karena aku tahu organisasi yang aku ambil ini dia akan berdampak baik di lingkunganku selama aku kuliah maupun nanti selanjutnya setelah aku keluar dari dunia kuliah dan beranjak ke dunia kerja gitu. Mulai dari link apa dan segala macam tuh kalau menurutku tuh penting banget gitu. Iya. Dan ngomong-ngomong tentang organisasi, kamu ini orangnya yang pilih-pilih tentang organisasi atau aku pengen coba ini deh, aku pengen coba itu deh gitu? Kalau aku pribadi sih aku selalu pilih organisasi tuh yang emang aku sudah tahu latar belakangnya, terus aku tahu impactnya dia buat aku gitu sih kalau aku. Jadi kayak sebelum aku masuk organisasi itu aku udah tahu base-nya dia itu di mana, jalan di mana nih organisasi gitu. Kalau misalnya kayak ikut Ormawa itu impactnya untuk selama kita kuliah. Kalau kita ikut ekstra itu impactnya setelah kita kuliah, nanti biasanya punya banyak channel gitu. Jadi lebih ke di dunia kerjanya sih kalau yang ekstra tuh. Dan menarik juga ya organisasi-organisasi di kampus ini. Maksudnya berbeda dengan organisasi sebelumnya yang pernah kita ikuti di dunia sekolah, SMP, SMA. Tapi organisasi di kampus ini benar-benar impact-nya itu sebesar itu. Iya, benar banget. Besar banget impact-nya itu. Apalagi misal nih kayak mereka tuh impact-nya lebih ke kalau bagus sekalian, kalau jelek sekalian gitu. Bukan maksudnya pilihan jelek ya, maksudnya kalau kamu nggak bisa membawa dirimu di dalam itu gitu, itu kamu yang akan keseret, bukan mereka yang akan nyeret kamu gitu sih. Dan untuk di dalam organisasi ini sendiri, ya ini berhubungan sama yang romance tadi ya. Apa tuh? Ini topik-topik sensi ya, Wak? Iya, agak sensi nih. Ya seperti yang diekspektasikan oleh calon-calon mahasiswa itu kayak di kampus bakalan dapat ini, dapat yang kayak gitu, dapat yang kayak gini. Akankah di organisasi ini juga berpengaruh besar akan itu? Romance-nya ya ini. Kalau kataku sih iya banget gitu. Relationship dalam hal ini itu sama pentingnya atau sama berimpactnya seperti halnya teman kalau kataku ya. Atau bahkan lebih beresiko dari teman? Iya, bisa jadi. Karena pacar itu kalau di dunia kuliah, kalau kata aku ya, ini based on aku sendiri dan teman-temanku yang sudah menjalani, pacar tuh punya wilayah yang besar sekali gitu di dalam kehidupan kita. Karena kan kita udah bukan siswa lagi nih. Kebanyakan kan mereka misalnya perantau yang jauh dari orang tua gitu. Atau enggak anak yang sekota sama orang tuanya tapi dia broken home nih, gitu ya. Misalnya dia broken home. Terus dia kurang kasih sayang, akhirnya membackup kasih sayang ini kan pacarnya nih gitu. Iya. Nyambungnya adalah kakak-kakak di organisasi ini, kakak-kakak tingkat kita di kuliah itu, mereka kebanyakan dan ya hampir semuanya gitu, mereka tuh selalu punya gelas kasih sayang yang sangat besar terhadap adik tingkatnya gitu, entah yang dari organisasi maupun yang ya kupu-kupu aja gitu ya, kuliah pulang, yaitu mereka rata-rata juga emang
mulai mengawali relationship-nya ya di kuliah ini. Jadi kalau misalnya mereka membangun hubungan di kuliah, itu rata-rata ya memang misalnya nih banyak dari teman-temanku tuh yang mereka kalau kuliah maunya ya sama pacarnya, mulai dari ngambil jam matkul yang sama, dosen yang sama, organisasi yang sama, semuanya itu bareng gitu. Jadi itu akan besar pengaruhnya terhadap kita, terhadap yang menjalani gitu, entah dari segi akademik maupun organisasi ya maupun non akademik gitu. Misal nih pulang dari kuliah makan sama cowoknya, kuliah sama cowoknya, ntar ngopi sama cowoknya, nanti ada kegiatan rapat organisasi sama cowoknya, karena bareng terus nih, karena mereka seorganisasi, sekampus, sefakultas, sedosen apa segala macam bareng gitu. Nah sampailah ada nih yang paling sensi adalah yang ini shock banget ya, mungkin rata-rata kalau yang paling culture shock kalau di romance-nya kuliah itu adalah sekosan dan sekontrakan bareng pacar. It's a normal. Itu ya mau nggak mau ya, itu pilihan aja, pilihan pribadi. Kalau aku sendiri kalau aku sendiri sih bisa iya bisa enggak. Cuman kalau misalnya ada temanku yang ya dia memang maunya sekos sama pacarnya, sekontrakan sama pacarnya, it's okay gitu. Kita nggak punya wewenang apa-apa untuk menjudge dia, nggak ada ikut campur hubungannya nggak ada mereka sekali, karena kita udah nggak bayarin, nggak apa ya udah terserah mereka. Nah itu yang jadi culture shock bagi anak-anak yang dari siswa ke mahasiswa, apalagi yang merantau. Nah karena misalnya udah sekosan bareng pacarnya, sekontrakan bareng pacarnya, jadi dunianya tuh jadi diakui atau tidak jadi sempit gitu. Jadi isinya cuma dia sama pacarnya aja. Nah teman-teman yang seperti itu rata-rata itu kalau nggak berkembang ya hancur. Kalau nggak memang pacarnya ini emang nge-backup banget, maksudnya kayak menunjang untuk kesuksesan dia, ya menghancurkan banget gitu. Udah nggak 1-2 orang temanku yang kayak begitu hancur karena amit-amitnya ya, misalnya hamil di luar nikah sebelum sebelum selesai kuliah gitu, kemudian dia malu dan nggak mau melanjutkan dan sebagainya. Nah, itu kan ya itu jadi menghancurkan dia gitu, menghancurkan masa depan dia. Tapi kalau misalnya ada juga kok yang sukses di organisasi, ekstra di akademiknya dia juga pinter karena saling support satu sama lain dengan pacarnya, itu juga ada gitu. Jadi ya baik-baiklah kita memilih pacar, memilih teman, karena mereka pengaruh banget ya, bener. Jadi harus selektif ya, sangat dengan siapa kita bersama itu juga benar-benar impactnya besar banget sama kita. Apalagi yang 24 jam kayak begitu ya. Dan iya sih banyak cerita juga yang kayak sepasang gitu gak bisa lulus bareng karena ada yang telat matkulnya gitu, jadi ditungguin telat juga. Nah itu kan jadi, kayak pengaruh buruk bagi satunya gitu loh. Dan ini ya kalau dilihat dari FYP TikTok aku kemarin tuh FYP gak tuh ya? Iya itu kayak rata-rata mahasiswa Malang itu agak complicated gitu daripada mahasiswa lainnya. Apa emang se-complicated itu? Atau emang apa ya, kayak ya pacarnya nggak aman kalau misalnya kuliah di Malang gitu. Gitu ya. Apa emang kayak gitu nggak? Katanya tuh karena Malang dingin tuh, Malang dingin. Mempengaruhi ya cuaca ya? Katanya sih gitu ya. Kalau aku sih enggak sih, biasa aja, mau panas mau dingin tetap bersama pacar gitu. Nggak peduli cuaca juga tetap lah. Tapi kalau aku lihat pengaruh banget sih gitu. Karena nggak 1-2 kali nemu cowok rantau nih yang ternyata mereka tuh punya pacar di sana, di tempat dia gitu. Di Malang sini berulah. Iya gitu. Dan itu kan nggak semua cewek dia di sana tahu gitu ya. Nah itu tuh kayaknya itu sih yang dari kalau aku sih ya emang dianya aja yang gatal, emang nggak bisa nggak bisa diselamatkan tuh kayaknya dia. Kalau di lingkungan kamu sendiri ini nggak sih, banyak nggak yang kayak ganteng tapi mau kondo, atau yang tajir tapi nggak sesuai tipe? Kalau di aku tuh ya, kalau di kampus ya lawatan tercinta ini itu yang paling menonjol sih
Ganteng tapi mau kondo kali ya, karena itu. kalau yang ganteng tapi kaya tuh udah di Sang Surya gitu. Oh, beda server ya. Iya beda. Di yang gitu. merah ternyata. Katanya sih kalau di Yalal Waton tuh banyaknya mbak-mbak cantik gitu. Kalau aku sih emang lihat di kampus Iya, emang iya, banyak iya. banget Banyak mbak-mbak cantik gitu ya. Temen kita aja cantik kan sih. Cantik-cantik. Temenmu. Ya cantik. Nah, terus apa ya? Kalau cowoknya sih aku bilang mereka kayaknya lebih ke spek ahi-ahi ya. Kayaknya Masa sih? Masa juga sih ahi-ahi? Enggak, mereka suka check in. Oh, tip. Mereka suka lihat jembatan Suhat dari atas katanya. Oh gitu. Enggak sih kalau aku bilang kalau di lingkunganku sendiri ya, yang aku lihat dari teman-temanku aja, itu mereka emang kayak udah jelek gak tau diri gitu ya. sorry nih, aku nggak bilang kalian bukan kayak gitu, tapi lebih ke please seenggak-enggaknya tuh yang tahu diri gitu loh. Yeah. Soalnya cowok ini sebenarnya kalau nyakitin tuh nggak mikir gitu, nggak mikir, nggak ngaca lah ya. Iya gitu loh, kayak gimana sih kamu tuh gitu. Iya, sesuka hatinya aja gitu. Dan kalau misalnya, tapi dilihat-lihat kayaknya ya kan kamu kecantol juga di Yalal Waton ini. Iya kan? Iya. Gimana nih? Sensi nih ya. Iya, sensi nih. Kalau aku pribadi sih menilai ya kayaknya mas-mas Yalal Waton ini itu spek-spek yang mereka tuh gelas kasih sayangnya sangat besar gitu. Jadi mereka punya perhatian, mereka tuh spesialis memberi perhatian gitu. Spesialisnya di situ. Ini skillnya ya. Ya basic skillnya. Masuk kalau... Unisma tuh harus banget bisa menyayangi adik tingkat, bisa memberi kasih sayang dan bisa memberi kenyamanan. Ya benar, kenyamanan tuh nomor 1. Dan rata-rata ini ya, kalau dengar dari teman-teman juga, mereka kayak jadi salah tangkep gitu. Iya, kebanyakan sih gitu ya, korban-korban cutting. Enggak korban sih, kan namanya jatuh cinta berarti dua-duanya ya. Aku rasa enggak aku rasa. Aku sendiri. Kalau aku sendiri kenapa? Ya itu, jatuhnya karena ya mereka bisa mengisi perhatian yang kurang atau enggak kayak kasih sayang yang belum penuh tuh mereka bisa mengisi itu. Mungkin bisa jadi aku yang kebaperan gitu, kayak mungkin maksud mereka adalah untuk menjembatani adik-adik tingkatnya ini supaya fakultatif dan non fakultatifnya tuh lancar. Tapi ternyata adik tingkatnya ini salah tangkep gitu, dikiranya kayak oh mas ini baik banget, perhatian banget, padahal enggak deh, aku cuma nanya doang. Baper nih, gimana dong? Udah terlanjur lah tuh akhirnya. Ya udah, ya mau tanggung jawab juga gimana ya kan? Iya. Ya salah strategi sih, salah cara ini ya. Pendekatannya tuh terlalu mendalam pendekatannya. Nah, iya itu yang kayaknya yang salah di situ sih. Dan kamu sendiri percaya nggak sih kalau apa tuh? Jurusan ini itu penentu karir kamu di masa depan? Kalau aku pribadi sih harus memaksa diriku untuk harus percaya itu karena aku mau di situ gitu. Tapi aku lihat di lingkunganku itu nggak semuanya begitu, nggak semuanya yang jalan di track ini selamanya on the track. Kadang dia juga out of the track gitu. Kayak yang terdekat ada kakakku tuh. Aku punya keluarga yang dia dulu fakultas hukum gitu. Fakultas hukum, tapi hari ini, detik ini dia punya production house film sendiri. Itu kan jauh banget ya. Jauh. Nah, jauh. Ternyata waktu aku nanya ya emang karena dia nggak punya minat di situ gitu. Mungkin bakat bisa dibangun dengan ilmu-ilmu yang selama ini dia dapat gitu ya. Akhirnya bisa jadi dia akhirnya berbakat gitu. Atau memang dia punya basic skill di sana. Tapi kalau untuk minat itu kan emang harus dari diri dia sendiri, nggak bisa dipaksa gitu. Jadi aku meyakini bahwa kalau seenggak-enggaknya, kalau kamu memang nggak jalan atau nggak bekerja di bidang ini, misalnya kayak aku di fakultas hukum ya,
kalau aku nggak bekerja di bidang hukum, maka suatu hari ilmu ini nggak akan sia-sia karena aku nggak bekerja di tempat ini, paham nggak? Iya, iya, Karena ya seenggak-enggaknya aku nggak jadi buta hukum gitu, karena kan kita tinggal di negara hukum, ya nggak sih? kita sehari-hari Iya, kita bersandingan sama bersandingan dengan hukum. hukum gitu. Jadi tapi ada banyak juga termasuk dosen-dosen kita yang sekarang kerja di fakultas itu kan karena mereka dulu merasa punya minat dan bakat di situ gitu. Jadi aku rasa ya ini soal kemauan masing-masing pribadi aja gitu. Kalau mau on the track terus di fakultasnya ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ya it's okay gitu. Ada yang lainnya kok, masih ada jalan lain gitu. Atau mungkin takdirnya emang nggak di sini gitu kan, bisa aja nggak sih? Iya. Gitu sih kalau aku. Atau mungkin out the track itu karena suara hati yang tidak pernah bener banget terdengar, akhirnya mulai berani nih, yuk keluar yuk gitu. Iya benar-benar itu juga sangat berpengaruh karena faktornya tuh banyak gitu yang mau mempengaruhi kita untuk misalnya mau bekerja di mana apa dan segala macam. Keadaan itu kan juga termasuk salah satu faktornya. Keadaan. Mungkin someday keadaannya tidak mendukung untuk dia bekerja di bidang hukum, itu kan juga bisa saja gitu. Jadi kalau aku sendiri, kalau mau percaya atau enggak, kalau aku sih percaya nggak percaya gitu sih kalau aku. Dan kira-kira dari pengalaman setahun 2 semester kemarin, kamu mengharapkan apa dari diri kamu sebelumnya sama yang sekarang kamu jalani? Adakah harapan-harapan yang belum terrealisasikan atau gimana? Atau semuanya emang berjalan sesuai strategi? Enggak sih, kayaknya aku ngerasa malah selama kuliah ini kayak jarang banget ada ekspektasi yang terwujud gitu. Karena semuanya tuh hal-hal yang mengejutkan bagi aku selama kuliah ini ya. Aku mikir, aku nggak pernah dengar mau jadi kayak begini, kenapa bisa jadi kayak gini gitu. Entah itu dari hal baik atau hal buruk gitu. Itu cukup mengejutkan buat aku. Tapi untuk harapan bagi diri aku sendiri ya tetap semoga selalu jadi lebih baik, atau seenggak-enggaknya nggak jadi lebih buruk atau tetap di tempat gitu. Harusnya harus selalu lebih baik dari hari ke hari sih kalau aku gitu. Nah, untuk mewujudkan itu kan pasti ada banyak hal yang harus kita lakukan. Entah itu dari lebih semangat belajarnya. Belajar itu kan terus ya, mulai kita jadi siswa, mahasiswa juga harus tetap dan semakin terus membangun minat belajar. Terus kita juga terus bangun koneksi sama orang-orang mungkin gak harus orang penting kok. Bangun relasi baik sama temen itu juga pasti akan jadi relasi gitu suatu hari. Koneksi kita tetap baik sama teman gitu kan. Ya pokoknya yang aku harapkan cuma selalu jadi lebih baik, atau dari sebelumnya seenggak-enggaknya gak jalan di tempat dan gak lebih buruk. Dari sekian banyak pembahasan tadi, kira-kira ada gak sih pesan, meskipun kita belum semester tua ya, masih semester muda, masih semester awal-awal, ada gak sih pesan yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman calon mahasiswa di luar sana yang mungkin mendengarkan ini? Kalau buat teman-teman maba ya, pesanku sih tetap jadi manusia yang apa ya, Mil? Aku tadi mau ngomong apa ya sampai lupa aku. Gara-gara terpesona lihat mukanya Mila nih. Sebelum aku kasih pesan buat teman-teman nih ya, aku ucapkan buat teman-teman mahasiswa baru nih, kan sekarang udah musim masuk ya. Apalagi sekarang insya Allah kalau nggak salah sih ospeknya udah mulai offline. Udah offline. Yang pertama-tama adalah kita ucapkan welcome to the jungle. Welcome teman-teman The semuanya. real jungle nih, mas-mas, mbak-mbak maba nih, jungle beneran nih loh. Selamat menempuh. Ada singa, ada beruang tuh ada banget di kampus. Ada jurang-jurang. Ada jurang, ada semua yang indah-indah nih kalian. Kalau ke hutan tuh kan ada ya yang indah-indah. Tuh ada pokoknya semua hal di kampus tuh ada, mulai dari yang baik, yang buruk. Nah, pesannya adalah kalian para maba nih harus bisa lebih bertanggung jawab atas diri dan pilihan kalian sendiri. Karena namanya aja udah mahasiswa gitu.
ada mahanya, udah bukan siswa biasa lagi. Kalian udah mulai harus bisa bertanggung jawab dan berdiri di atas kaki kalian sendiri. Yes. Karena ini bener-bener miniatur kehidupan yang sebenarnya waktu kita kuliah itu. Kalian ngerasain roller coaster yang mulai dari kalian euforianya jadi maba nih, terus masuklah ke semester atas, semester tua tuh lama-lama kayak kok kayak begini banget tuh. Emang mungkin sometimes kita ngerasa berat, tapi kita udah ada di sini itu karena satu alasan gitu. Jadi nggak mungkin kita di sini bukan karena apa-apa gitu. Pasti ada sesuatu yang surprise gitu buat kalian. Jadi tunggu aja surprise-nya. Nah, sambil menunggu itu kalian harus bisa mempersiapkan diri dengan sangat baik gitu. Kalau aku sih pesannya buat teman-teman maba itu. Dan mahasiswa ini juga salah satu kesempatan ya, privilege kita gitu. Iya benar, nggak semua orang bisa jadi mahasiswa loh teman-teman. Jadi tolong jangan disia-siakan. Benar banget. Harus bisa tanggung jawab serius. Iya benar. Dan konsisten dari awal sampai akhir ya. Benar, setuju banget. Karena jadi mahasiswa itu privilege-nya adalah karena nggak semua orang bisa ya. Dan itu pasti ada kebanggaan tersendiri loh. Serius. Sesulit apapun proses kalian di sana, kalian tuh pasti ngerasa kayak sesusah apapun ya, sesakit apapun yang kita rasain tuh kita pasti harus ngerasa kayak aku tetap harus bertahan di sini karena nggak semua orang bisa ada di posisi ini. Even aku ngerasa ini sakit banget gitu. Katanya kan pasti ada pelangi setelah badai gitu. Nah, habis mungkin, gelap terbitlah terang juga. Iya bener banget itu. Nah itu mungkin waktu kita kuliah ini kita ngerasa ini badai banget. Tapi ingatlah bahwa berarti karena nggak semua orang ngerasain badai ini, berarti nggak semua orang punya pelangi yang sama seperti apa yang akan kita punya nanti gitu. That's the point. Iya bener banget gitu. Jadi kita harus benar-benar maksimal memanfaatkan kesempatan kita jadi mahasiswa ini gitu teman-teman. Oke, cukup seru ya, seru banget pembahasan ini tadi ya. Mungkin hari ini cukup sekian. Iya Mila. Makasih Farah sudah mau juga, jadi Mila. first guest, sudah mau berbagi experience-nya sama teman-teman semua. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat ya buat amin teman-teman yang mendengarkan di luar sana. Iya benar banget. Oke, thank you for the coming ya. Makasih sudah sama-sama, menyempatkan Mila. waktunya. Sama-sama banget. See you on the next episode. See you. And bye-bye. Bye.